Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 7 Pendidikan Agama Islam Offering D1. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai pandangan umat Islam terhadap suara azan yang dibandingkan dengan gonggongan anjing. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Diana, Suratun Nadifah, Nurita Putri Ramadhani, Panji Santoso, dan Regio Bisma Abiosa. Boleh minta tolong di share screen PPT-nya. Boleh next slide. Yang daftar isi. Materi yang kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu pengertian dan sejarah azan, hukum azan, manfaat azan, dan pandangan umat Islam mengenai kasus azan yang terjadi. Next. Pengertian dan sejarah azan. Menurut syariat, azan adalah beribadah kepada Allah dengan pemberitahuan masuknya waktu sholat dengan zikir tertentu. Azan dalam Islam pertama kali dilakukan oleh sahabat Bilal bin Rabah di atas Ka'bah, sedangkan lafaz azan pertama kali berasal dari mimpi salah satu seorang sahabat, yaitu Muhammad bin Abdullah bin Zaid bin Abi Rabi, yang menyatakan beliau bertemu dengan seorang laki-laki yang membawa lonceng dan beliau menginginkan lonceng itu untuk dibelinya agar bisa memanggil kaum muslimin untuk sholat. Kemudian orang tersebut mengajarkan lafaz azan dan iqomah, dan pada suatu hari ketika beliau bertemu dengan Rasulullah, lalu beliau memberitahukan akan mimpinya. Lalu Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya mimpimu itu adalah mimpi yang benar, insya Allah." Lalu Rasulullah menyuruhnya untuk mengajarkan kepada Bilal. Dan luar biasanya lagi, pada saat bersamaan ternyata Umar bin Khattab juga bermimpi seperti mimpinya. Itulah lafaz azan dan iqamah yang sebagaimana kita ketahui saat ini, meskipun di kalangan umat Islam terdapat perbedaan di antara dalam memahaminya. Akan tetapi hal tersebut bukanlah sebuah permasalahan selagi masih memiliki dalil atau hukum yang dijadikan sandaran. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu bagaimana hukum mengumandangkan azan. Hukum mengumandangkan azan adalah suatu keharusan bagi seorang muslim, namun tidak wajib. Dan apabila ada seorang muslim yang telah melakukannya, maka anjuran bagi muslim yang lain otomatis gugur. Hukum azan menurut jumhur ulama selain Al-Hanabilah adalah sunnah muakkad, yaitu bagi seorang laki-laki yang melakukan di masjid untuk sholat wajib 5 waktu dan juga sholat Jumat. Sedangkan selain untuk sholat tersebut, tidak disunahkan untuk mengumandangkan azan. Misalnya sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat Tarawih, sholat jenazah, dan juga sholat gerhana. Namun sebagai gantinya digunakan seruan dengan lafaz as-sholatu jami'ah. Sedangkan bagi jamaah sholat wanita yang dianjurkan hanyalah iqamah saja tanpa azan.
Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk yang selanjutnya adalah manfaat azan. Azan sendiri memiliki banyak manfaat, diantaranya yaitu yang pertama adalah mengusir setan. Yang kedua adalah memiliki pahala yang sangat besar. Yang ketiga adalah diampuni seluruh dosa-dosanya. Dan yang keempat adalah jembatan untuk masuk ke dalam surganya Allah. Yang terakhir adalah dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat-malaikatnya. Next. Oke, tadi mari kita menyimak video berikut untuk kasus yang terjadi saat ini. Roy Suryo akan melaporkan Menteri Agama Yakut Kholil Qaumas ke Polda Metro Jaya terkait kasus penistaan agama. Hal ini diumumkan Roy dari akun resmi Twitternya. Ia akan datang ke kantor polisi pukul 3 sore bersama Kongres Pemuda Indonesia. Roy mengatakan memiliki bukti rekaman visual ucapan Yakut Kholil yang membandingkan azan dengan gonggongan anjing. Ditelusuri Tribun Medan, rekaman yang diunggah Roy berdurasi 30 detik. Video itu adalah potongan dari pernyataan utuh Menteri Agama Yakut Kholil Qaumas. Secara garis besar, Yakut Kholil bukan membandingkan azan dengan gonggongan anjing, melainkan menjelaskan aturan batas maksimal pengeras suara masjid. Berikut tayangan lengkapnya. Kemarin kita sudah terbitkan surat edaran pengaturan, kita tidak melarang masjid, musola menggunakan toa, tidak. Silahkan, karena kita tahu itu bagian dari syiar agama Islam, ya. Tetapi ini harus diatur tentu saja, diatur bagaimana volume speakernya, gitu. Toanya itu nggak boleh kenceng-kenceng, 100 desibel maksimal. Diatur bagaimana kapan mereka bisa mulai menggunakan speaker itu sebelum adzan dan setelah adzan. Bagaimana menggunakan speaker di dalam dan seterusnya. Tidak ada pelarangan. Ini aturan ini dibuat semata-mata hanya untuk membuat masyarakat kita semakin harmonis, meningkatkan manfaat dan mengurangi mafsadat. Jadi menambah manfaat dan mengurangi ketidakmanfaatan. Karena kita tahu, misalnya ya, kita tahu di daerah yang mayoritas muslim, hampir setiap 100 meter, 200 meter itu ada musola masjid. Ya, bayangkan kalau kemudian dalam waktu yang bersamaan mereka semua menyalakan toanya di atas, kayak apa? Itu bukan lagi syiar, tapi menjadi gangguan buat sekitarnya. Kita bayangkan lagi, kita ini muslim, saya ini muslim saya hidup di lingkungan non muslim. Ya, kemudian rumah ibadah saudara-saudara kita non muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan kenceng-kenceng secara bersamaan, itu rasanya bagaimana? Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua, misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu enggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara, ya suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur supaya tidak menjadi gangguan. Ya, speaker di musola masjid monggo dipakai, silahkan dipakai, tetapi tolong diatur agar tidak ada yang merasa terganggu, agar niat menggunakan toa, menggunakan speaker sebagai sarana, sebagai wasilah untuk syiar, melakukan syiar tetap bisa dilaksanakan tanpa harus mengganggu mereka yang mungkin tidak sama dengan keyakinan kita, berbeda keyakinan, kita harus hargai. Itu aja intinya. Jadi saya kira dukungan juga banyak atas ini, karena di alam bawah sadar kita kan pasti mengakui itu. Kawan-kawan wartawan ini juga pasti merasakan itu, bagaimana kalau suara itu tidak diatur pasti mengganggu. Truk itu kalau banyak di sekitar kita diam di satu tempat, kemudian misalnya ada truk kiri kanan. Ikuti berita menarik lainnya di seluruh akun media sosial Tribun Medan. Jangan lupa Baik, itu merupakan berita yang sedang viral saat ini ya, karena perkataan dari Menteri Agama
Jadi ada beberapa pihak yang memberikan sebuah komentar akan hal ini. Salah satunya adalah JPRI Sumut. Salah satunya Jaringan Pemuda Remaja Masjid Indonesia JPRMI Sumatera Utara. Ketua Umum JPRI Sumut Abdul Jalil Ritonga didampingi sejumlah pengurus menilai perumpamaan yang diungkap Menagih Yakut sebagai ungkapan provokatif. Ini ungkapan provokatif bisa memecah umat dan bangsa, ujar Abdul Jalil Ritonga Jumat 25 Februari 2022. Terkait hal tersebut, sambung Jalil, JPRMI Sumut meminta agar Presiden Joko Widodo atau Jokowi membersihkan jajarannya dari oknum yang menimbulkan perpecahan bangsa. JPRMI Sumut meminta dengan hormat kepada Presiden Jokowi agar mencopot Menteri Yakut dari jabatannya, ucap Jalil yang juga bendahara DPD KNPI Sumut. Di sisi lain, lanjut Jalil, JPRMI Sumut mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk menahan diri dan tidak terprovokasi dengan ungkapan yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya dari GP Ansor. Ketua GP Ansor Jawa Timur Syafiq Syauqi mengatakan turut bersuara dan bersikap atas pernyataan yang disampaikan Menak Yakut. Menurut dia, polemik pernyataan Menak dimanfaatkan sejumlah pihak untuk melakukan farming media. Dia mengingatkan kepada semua pihak bersama-sama mewaspadai pola gerakan lama dan pelaku yang kembali membuat gaduh. Dia menjelaskan framing media tersebut dengan teknik propaganda dan manipulasi informasi. Dia mengatakan framing media tersebut menjadi pilihan mereka dalam upaya sistematis membuat gaduh dan mengganggu stabilitas nasional. Dia menyebutkan pernyataan Menak adalah memberikan banyak contoh tentang sumber kebisingan di tengah masyarakat yang faktual. Berbagai contoh kebisingan yang disampaikan Menak itu menurut Gus Syafiq membuat Menak mengambil benang merah bahwa suara-suara apapun, suara itu harus diatur supaya tidak menjadi gangguan. Selanjutnya dari organisasi Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia meminta Presiden Joko Widodo mengevaluasi kinerja Menak Yakut terkait pernyataan yang membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing. Untuk itu, ICMI kata Andi Anzar meminta Presiden Jokowi agar segera mengevaluasi kinerja Menteri Agama tersebut dan bila perlu mereshuffle-nya dengan sosok yang baik yang diterima umat Islam sebagai mayoritas dan bukan figur yang sering membuat pernyataan kontroversial. Penonaktifan dan penggantian Menteri Agama itu sangat penting, ujar mantan anggota DPR RI ini. Mengingat sampai sekarang publik dan umat Islam terus bereaksi keras terhadap kasus yang dapat masuk kategori penistaan agama dan melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE itu. Yang terakhir adalah Staf Khusus Menteri Agama, Bidang Hubungan Antar Kementerian atau Lembaga TNI Polri, Kerukunan dan Toleransi Muhammad Nurus Saman mengatakan Menteri Yakut Khalil Qaumas bukan membandingkan suara azan dengan lolongan anjing. Menak sama sekali tidak membandingkan suara azan dengan suara anjing, tapi Menak sedang mencontohkan tentang pengaturan kebisingan pengeras suara, kata dia dalam keterangannya. Baik, jika teman-teman tidak ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan melalui grup yang telah disediakan. Terima kasih teman-teman yang telah berpartisipasi dalam presentasi kelompok 7 di mata kuliah Pendidikan Agama Islam di Universitas Negeri Malang. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf atas kekurangan dari presentasi yang kami sampaikan. Saya Regio Bisma selaku sebagai moderator mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.